Ya, welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Ya, apa kabar bosku? Semoga kabar kalian baik saja. Ya, di video kali ini seperti yang kalian lihat, gua ceritanya mau ganti karet head ini ya, bos. Karet head ini ya. Jadi ini adalah salah satu penyakit dari bit karbu ya. Bit karbu, spesi karbu, dan Scoopy karbu sama ya. Ya, jadi karet head ini adalah salah satu penyakit dari bit karbu ya. Jadi nggak heran ya kalau bit karbu itu sering netes dari sini. Itu adalah salah satu penyakitnya dari karet head ya. Jadi karet head ini gampang banget rusak ya. BTW ini pernah gua ganti di tahun 2023 ya, dan ini kembali bocor di tahun 2025. Artinya ini karet head sudah bertahan kurang lebih 23 24 ya, kurang lebih 2 tahun ya, dan bocor ketika gua pegang nih. Nah, di sini ada sedikit oli ya. Ini bukan bocor parah ya, tapi rembes aja bosku. Nah, rembes aja di sini. Jadi ceritanya mau gua ganti ya. Ini udah bertahan 2 tahun ya. Dan gua sering lihat di grup bit karbu ya, itu banyak banget kasus seperti ini ya. Mereka cerita karet headnya bocor ya. Memang itu adalah salah satu penyakit dari bit karbu ya. Jadi nggak heran loh kalau bit karbu itu sering banget bocor di wilayah ini ya. Apalagi ketika kita nyuci, kita pegang mounting seperti ini, kepegang minyak kotor, itu headnya bocor ya. Punya aku rembes ya bosku, bukan bocor banyak, tapi ya yang namanya rembes ya pasti ya bakalan terus menerus rusak dan bakalan mengeluarkan oli yang dari awalnya dikit menjadi banyak, dan kalau nggak kita atasi itu bakalan terjadi yang namanya rembes parah atau bocor malah ya. Nah, di sini gue bakalan ngasih tip buat kalian user bit karbu gimana biar karet head ini agak bertahan lama ya. Tapi kalau bertahan lama maksudnya tuh nggak gampang banget bocor ya. Tapi bocor ini biasanya disebabkan karena kualitas karetnya yang jelek. Yang kedua, cara pemasakannya yang salah. Yang ketiga, kembali ke bahannya tadi ya. Kita buka dulu dan akan gua ngasih tips gimana cara pemasakan karet head yang benar biar dia awet ya gitu. Oke, lanjut kita bongkar headnya bit karbu ya. Kita buka dengan kunci 10 ya bosku. Oke, kita buka dulu bosku. Oke bosku, ini setelah gua buka ya. Nah, jadi dalam mesin karbu gua kayak gini ya. Ini karet headnya ya bosku. Ini udah mengeras bosku. Nah, karbu udah mengeras ya. Ini bakal kita copot dan gua akan ngasih trik supaya karet head bit karbu ini nggak gampang udah bocor ya. Itu ada triknya bosku. Jadi kalau kita asal lem aja itu biasanya nggak bertahan lama ya, karena lem itu sifatnya nempel aja ya, biasanya masih sering rembus gitu. Dan karet ini juga kualitasnya berpengaruh bosku. Kalau karetnya kita beli yang murah dan asal-asalan, biasanya dia bakal ngetas, mudah rapuh dan bari bocor lagi ya. Jadi gua akan ngasih tip buat kalian user bit karbu biar pemasangannya benar, pas, dan pakai apa. Lanjut kita ke tahap pemasangan karetnya. Ini gua copot dulu dan kita langsung lanjut ke proses tips dari gua supaya karet head kalian itu nggak gampang bocor ya. Oke, lanjut kita copot dulu nih karet dan gua langsung kasih tipsnya ya bosku. Oke, lanjut. Oke bosku, gua sekarang ada di meja di kamar ya. Jadi di sini gua mau ngasih tunjuk perbedaan salah satu dari karet head yang bagus dan enggak ya. Ya, jadi ini ada beberapa karet yang pernah gua ganti ya, dan akhirnya gua dapat satu karet yang menurutku presisi, yaitu karet dari Honda ya. Tapi Hondanya bukan original Honda bosku, tapi Hondaan ya. Ya, sekilas di sini kalau kita lihat ya ini seperti original Honda ya. Jadi kalau kalian lihat nih, tapi ini adalah kualitas Honda KW Super ya, atau produk KW Honda ya. Tapi dipasangnya presisi bosku. Nah, ini udah gua ganti waktu di tahun 2023. Ini udah gua tulis 10 Juni 2023, dan akhirnya ini karet akhirnya bisa dikatakan udah kalah ya, udah kemakan usia juga ya. Dan dipasangkan dia presisi bosku di sini ya. Udah gua coba ya.
dia cuma bertahan cuma 2 tahun doang. Dan gua mau ngasih tip gimana biar karet atau head ini itu lama bertahan. Yang pertama tentunya kalian harus beli karet yang presisi ya bosku. Contoh karet yang enggak presisi nih, contoh nih, ini karet yang pernah gue pakai ya di tahun 2018. Ini karet KW parah ya, dan ketika gue pasang dia itu enggak presisi bagus bosku, dia itu enggak presisi bagus nih, bisa dikatakan dia itu kekecilan bosku, kecil kayak gini. Nah, ini adalah salah satu karet yang bisa menyebabkan menyebabkan kebocoran bosku. Dia enggak presisi nih, contoh ya, dia enggak presisi bosku. Nah, ini contoh karet head yang enggak bagus buat kalian beli itu KW Super yang kualitasnya kurang bagus ya. Misalkan kalian dapat merek yang Cina parah gitu, dan kalian pasang nggak presisi, jangan kalian coba pasang, itu nggak bakalan bertahan lama bosku. Dan tentu saja karet yang kecil seperti ini itu menyebabkan bocor lagi dan bocor lagi. Lebih baik kalian beli KW yang bisa dikatakan berkualitas. Contoh seperti mereknya ini kalau nggak salah Aspira ya. Nah, ini karet head punyanya Aspira. Oke, kita ini dulu. Punya Aspira ini presisi bosku ketika dipasang. Ya, kebetulan waktu itu gua pernah bongkar motor gua itu gua ganti piston vario ya biar kompresinya tinggi dan karetnya masih ada bosku. Ya, ini karet headnya. Nah, karet headnya si Aspira ini PNP bosku, atau masuk, dia nggak kekecilan nggak kebesaran, pas ya nih. Ini ya, nah nih. Nah, sedangkan ini karet yang gua beli di mana? Yang ini punya Honda tapi bukan Honda ori, tapi dia presisi bos. Gua nggak tahu ya Hondanya gimana, kenapa tiba-tiba dia bisa presisi ya. Dan ini udah bisa dikatakan agak sedikit keras ya. Kalau karet keras seperti ini biasanya biarpun dia presisi, dia bakalan bocor lagi ya. Tentu saja kita akan ganti yang baru punyanya Aspira ya. Ini Aspira gua pasang presisi ya, dan gua mau kasih tips gimana dia bisa nempel ya. Menurutku kalau kalian biasa pakai karet ini dengan dilem ya, kalian ini salah bosku. Menurutku bagusnya itu kalian kasih grease ya, ini grease atau minyak gemuk ya, grease atau minyak gemuk. Nah, jadi grease ini kalian tempelin di sini bosku untuk pemasangannya ya. Nah, kalian pasang di sini, jadi kita nggak menggunakan lem bosku, karena kalau lem itu bisa merusak karet bosku. Nah, kalian oles di sini seperti seperti contoh gua ya gini ya. Ini salah satu trik dariku ya. Kalau mau pasang karet seal head punya Bikarbu ya, itu kalian gunakan grease ya atau minyak gemuk seperti ini, kalian kasih di dalamnya ya, bagian dalam sini ya, kalian kasih ya. Oke. Nah, setelah dikasih, kita ratakan dulu ya. Nanti dia rata sendiri bosku, kita lap aja yang. Oke, setelah dikasih kita pasangkan langsung bosku. Gunanya biar apa? Biar dia nggak geser ke kiri ke kanan bosku. Nah, ini contoh ya. Ya. Nah, setelah kita kasih grease dia seperti ini bosku, dia rata bosku ya. Dia rata. Nah, dia rata bosku. Nah, presisi ya. Nah, jadi kalian nggak harus pakai lem lagi bosku. Kalau kalian lem itu merusak karet ya. Jadi karet head ini kalau kalian kasih lem, misalkan lem-lem yang apa gitu, lem tribon atau lem apa, itu bakalan ngerusak karetnya ya. Jadi bisa cepat, bisa dikatakan proses daya tahan panasnya itu berkurang atau hilang bosku, karena karetnya itu kena kena lem itu ya. Jadi buat kalian yang mau pasang seal head seperti ini, lebih baik kalian gunakan grease seperti ini ya, dia nempel bosku ya. Jadi tinggal kalian tempel aja ya. Kemudian untuk di bagian ujung ini kalian kasih stempel lagi atau grease ya. Nih di sini aja dikit, sini aja ya, untuk perekat aja bosku. Nah, untuk untuk minyak gemuknya atau grease-nya, menurutku kalian pilih aja yang grease yang agak sedikit lembut bosku. Nah, terutama di bagian ujung ini ya, bagian ujung ini biasanya sering namanya kebocorannya di sini bosku. Nah, kalau ada lebih tinggal kalian lap aja menggunakan tisu atau lap ya. Nah, misalkan di sini ada yang kececer nih, kalian lap aja. Nah, ingat ya di bagian ini, di bagian ini nggak usah lagi bosku. Ya, kalau kalian ini kalian lem, itu biasanya itu yang menyebabkan karetnya mudah ketas. Kalau kalian kasih grease seperti ini, dia nggak bakal ngetas bosku.
Dan minyak gemuknya atau grease-nya yang tipis ini kan tipis ya, bukan grease yang tebel ya, ini yang tipis. Dia itu akan hilang kena panas bosku. Ya kena panas. Kalau lem dia biarpun kena panas ya nggak bakalan hilang bosku. Kalau ini kan kalau dia kena panas dia hilang bosku. Ya, nih kalian lihat dia presisi bosku. Tambah dia bakalan dipasang dan ditekan dia bakalan ngepres bosku. Ini ya kalian lihat ya. Ya, dia ngepas ya. Dengan catatan karet head yang kalian beli itu harus pas presisi ya. Utamakan kalian beli yang ori ya. Yang original untuk Beat Cargo itu harganya 100 ribuan bosku. 100 ribu lebih ya kalau gue cek sekarang ya. Atau ada alternatif lainnya kalian beli punyanya Aspira atau Federal itu udah PNP. Tapi menurutku yang lebih PNP lagi untuk Beat Cargo itu punyanya Aspira bosku. Ya. Setelah udah PNP seperti ini bosku, ini kalian lihat udah nempel ya. Gue nggak gunain lem, gue gunain grease tadi. Dan utamakan lubang ini harus bolong seperti ini ya. Karena gue dapet yang KW parah dia nggak dibolongin. Ini bisa menyebabkan kepanasan berlebihan ya. Ya kurang lebih gini bosku. Nah yang bagian kebuka ini grease-nya kurang masuk gitu. Jadi kita tambah lagi. Guna grease ini buat dia gini, ketika kita tempelkan di head dia nggak lepas bosku. Dan tinggal kita kunci aja menggunakan baut ya. Dan tentu saja salah satu kunci kenapa dia mudah bocor itu di sini bosku. Di bagian ini juga jangan lupa kalian ganti juga. Kalau ini yang punya kalian ini kempes atau tipis itu menyebabkan kebocoran juga. Dan jangan lupa kalian ganti juga ya. Yang bagian ini ya, jangan lupa kalian ganti ya. Selain karet head ini juga berpengaruh bosku. Oke lanjut kita pasang ke motornya bosku ya. Oke bosku, nih setelah gua kasih grease atau stempet tadi ya nih, bisa kalian ngelihat dia presisi bosku. Ini nggak gua lem ya, gua kasih apapun. Ini gua kasih grease aja. Guna grease itu buat apa bosku? Dia itu lengket bosku, dia lengket ya. Jadi grease ini kalau mesinnya panas dia itu bakalan hilang sendiri bosku. Beda dengan lem, kalau dia dikasih lem dia tunggu biarpun mesinnya panas ya nggak bakalan hilang. Hasil karet kalian tuh bakalan getas bosku, karetnya bakalan getas, retak dan menyebabkan kebocoran ya. Kali ini enggak ya, kita kasih grease aja dan grease pasang dengan catatan karet yang kalian pasang itu harus presisi. Kalau nggak presisi percuma aja, dia bakalan bocor juga ya. Karet yang gua pakai ini bukan original, punya Aspira kalau nggak salah ya. Dan tentu saja ini presisi, bisa kalian cek presisi ya, dia nggak bakalan bocor lagi bosku. Kalau kalian mau beli ori, yang ori itu banyak bosku. Harganya yang ori itu kalau nggak salah harganya 100 ribu lebih ya. Kalau ngecek itu untuk Beat Cargo ya, memang untuk Beat Cargo agak lebih mahal ya. Oke langsung kita pasang aja di headnya bosku ya. Jadi nggak kita lem lagi, tinggal kita ceplok aja. Nah, tinggal ceplok aja ya. Ini bisa kalian lihat ya, dia tuh pas gitu. Nah dengan begini dia gak bakalan bocor lagi bosku. Dan langsung kita bautin aja bosku ya. Kita bautin aja langsung. Dan tentu saja jangan lupa yang bagian ini juga kalian cek. Kalau karet ini udah kalian cek, di bagian ini dicek. Kalau bagian ini nggak kempet atau masih bagus, aman. Kalau misalkan dia kempet, ini berpengaruh juga pada kerapatan atau minyak atau olinya ya. Kalau ini udah kempes, percuma kalau kalian ganti karetnya ori, ya tetap bocor juga bosku. Jadi semuanya harus dicek juga bosku. Nah, oke, tinggal kita pasang aja. Dan kita kencang aja menggunakan. Oke ya bosku, ini setelah gua bautin jangan lupa dikencangin ya. Nah, oke, dikencang. Jangan lupa kalian pegang di sini. Biasanya di bagian ini ada yang kelipet atau gimana. Kalau punya kalian itu bagus, sisi original dia nggak bakalan kelipet bosku. Contoh punya aku, ya gua pegang pakai tangan dia nggak kelipet lah. Nah ini nggak bakalan bocor bosku. Jadi salah satu penyebab dari head Beat Cargo itu bocor adalah karetnya yang nggak presisi ya. Biasanya punya KW parah atau KW merek KW nggak jelas, biasanya dia itu kecilan ketika dipasang dia nggak bakalan presisi. Yang kedua itu karena lem. Kalau karet headnya kalian lem itu biasanya apalagi lemnya kalian banyakin, lem di sini, lem di luar, lem di sini, itu biasanya karet itu bakalan membuat karet head kalian itu getas atau karetnya itu mudah pecah ya. Hasil dia bakalan rembus lagi bosku, jadi percuma ya. Dan tips selanjutnya, kalau kalian ori itu lebih bagus dengan catatan jangan kalian lem. Kalau mau kalian biar mudah masangnya itu udah gua kasih tip tadi, kalian gunakan namanya grease atau minyak gemuk kalau nggak tahu grease ya.
Tujuannya biar kalian masangnya mudah ya, tinggal misalkan kayak gue tadi, tinggal kalian teplokin aja dia, biar dia nggak geser. Tujuan grease tadi adalah biar dia nggak geser ya. Dia tentu saja grease itu kalian gunakan grease yang tipis, yang jangan terlalu kental ya. Nanti grease-nya itu kalau udah kena panas, dia itu perlahan-lahan akan hilang sendiri bosku. Itu akan berdampak pada daya umur karet head kalian. Kalau kalian gunakan lem, gua nggak jamin ya. Biasanya karet head lem itu bisa menyebabkan karet kalian getas ya. Itu kembali ke pengalamanku ya, karena gue pernah pasang sendiri antara di lem dan nggak di lem. Nah, setelah gue gunain cara tanpa di lem itu lebih awet ya, itu menurutku, itu pengalaman. Jadi di sini gue mau ngasih share pengalamanku aja ya. Silakan kalian tiru, silakan kalian skip kalau menurut kalian nggak cocok dari punya kalian. Itu cuma tip buatku untuk kalian user Bitkarbu ya. Semoga video ini gua bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe bosku. Oke, bye bye.